Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam rangka berbagi ilmu, berbagi pengalaman di acara pesantren lansia. Ya, walaupun saya kayaknya sih belum lansia sih ya. Tapi ala kulli hal kita insyaallah akan bicara tentang satu hal penting yang terkadang jika tidak kita fahami maka ibadah kita ini bisa sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah, kita sadar bahwasanya ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia. Ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia. Yang berarti jika manusia ini diciptakan tapi kemudian tidak menjalankan fungsinya untuk beribadah, berarti dia sia-sia. Keberadaan dia di dunia ini sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Mungkin manusia menghargai dia. Wah, bapak ini berjasa, ibu ini baik. Nah, itu di mata manusia. Tapi yang akan menentukan nasib kita ini kan bukan manusia. Manusia tidak akan menentukan nasib kita. Yang akan menentukan nasib kita ini Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang sudah Allah jelaskan, yaitu beribadah dengan baik dan benar. Itulah sebab yang akan menjadikan kita ini punya nasib yang baik nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu memahami ibadah seperti apa yang Allah perintahkan itu wajib hukumnya. Sekali lagi, memahami ibadah seperti apa yang Allah perintahkan itu wajib hukumnya. Karena tanpa memahami ini kita tidak akan bisa menjalankan fungsi utama kita. Kalau kita tidak bisa menjalankan fungsi utama kita, maka kita sia-sia. Kalau sia-sia berarti nasib kita seperti wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Berarti nasib kita seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin dengan khusr ya, itu maknanya berdekatan. Allah akan tempatkan manusia ini yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan penciptaannya. Allah tempatkan di tempat yang paling rendah. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagai Jahannam. Karena tidak ada gunanya di mata Allah. Orang ini tidak ada gunanya. Dia hanya menghabis-habiskan nikmat Allah tapi tidak ada syukurnya. Maka ditempatkan oleh Allah di tempat yang serendah-rendahnya. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman dan beramal soleh alias beribadah itu istilah lain daripada beribadah. Karena ibadah harus ada dasar iman dan harus diikuti dengan amal soleh. Amal soleh, bukan cuma amal tapi amal yang soleh. Taib. Jadi
saya diminta oleh panitia untuk bicara tentang curang dalam beribadah. Judulnya memang unik gitu ya. Apa ya, ada orang yang ibadahnya curang gitu ya. Ternyata ya ada juga. Dan kecurangan-kecurangan ini bisa dalam beberapa macam. Tapi sebelum kita bahas tentang definisi curangnya itu apa, kita perlu dudukkan dulu bahwa ibadah yang Allah perintahkan itu ada dua syaratnya. Syarat mutlaknya ada dua. Insyaallah Bapak Ibu sudah pernah mendengar semua ya. Apa itu? Yang pertama ikhlas, bagus. Yang kedua ittiba, ya. Itulah dua syarat mutlak ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang kita harus ittiba Nabi ini adalah ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah yang murni. Memang kita enggak bisa tahu bagaimana caranya kecuali kalau dikasih contoh sama Nabi. Adapun ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, ya kan bisa juga orang beribadah dengan melalui interaksi dia dengan sesama manusia yang lain. Nah, itu memang lebih fleksibel. Ya, misal dulu Nabi kalau jual beli kan pakai dinar sama dirham. Lah apa kita harus ittiba Nabi pakai dinar sama dirham? Ya enggak. Ya, enggak harus begitu. Dulu Nabi pakaiannya gamis, pakai sorban. Nah, apa kita juga harus ittiba Nabi berpakaian dengan menggunakan gamis dan sorban? Ya enggak. Karena ini bukan ibadah mahdhah. Ya ini sifatnya interaksi manusia aja dengan sesamanya. Nah, itu menyesuaikan, kalau yang begitu-begitu itu menyesuaikan sifatnya. Dulu Nabi kendaraannya apa? Unta atau keledai atau kuda. Lah apa kita sekarang juga harus naik unta, naik keledai, naik kuda kalau mau ke masjid? Wah, repot malahan Ustaz. Ya, malah susah kalau naik kendaraan seperti itu. Jadi ini hal-hal yang sifatnya seperti ini maka tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi di masa beliau, karena itu menyesuaikan. Tapi kalau ibadah mahdhah, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi haji, umroh, kemudian baca zikirnya apa, zikirnya bagaimana, terus sholat sunnahnya beliau, puasanya, zakatnya. Nah, ini ibadah mahdhah ini. Ya, ini kita harus ikut aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang ikhlas ini berlaku dalam semuanya. Mau dia dalam bentuk ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah, ataupun dalam hal muamalah, kalau tidak ada keikhlasan maka tidak ada pahala apapun. Ya, enggak ada pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang pencemburu. Ya, pencemburu. Artinya paling tidak bisa diduakan. Paling tidak terima kalau disekutukan, disanding-sandingkan. Ada yang meniatkan untuk Allah, tapi juga ada niat yang lain. Nah, itu Allah keberatan dengan adanya yang lain itu. Khususnya dalam ibadah-ibadah yang memang Allah tidak memberikan iming-iming dunia sama sekali. Ada beberapa ibadah memang iming-iming dunia disebutkan. Nah, kalau yang seperti ini nanti pembahasannya sedikit berbeda. Tapi kita fokuskan dulu sekarang ibadah yang memang tidak ada iming-iming dunianya. Wah, ini jangan sampai kita ada niat yang tidak ikhlas di sini. Contohnya ibadah sholat. Ya. Ibadah sholat, ibadah saum. Ini dua ibadah ini sangat bergantung pada keikhlasan. Ya. Ada nggak ibadah yang Allah juga memberikan iming-iming dunia? Ada. Contohnya ibadah silaturahmi. Siapa yang tahu hadis tentang anjuran silaturahmi? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
dilapangkan rezekinya, itu dunia bukan itu? Panjang umur, rezeki lancar, dunia kan? Maka hendaklah dia bersilaturahmi. Boleh enggak orang sekarang silaturahmi, saya kepengen panjang umur Ustaz, saya kepengen rezeki saya lapang? Boleh, tapi jangan menjadi niat yang paling mendominasi. Ya itu niat nomor 2 enggak apa-apa. Niat utamanya tetap mencari ridho Allah, tetap. Ada niat dunia tapi ngikut, bukan penggerak utama. Karena memang Nabi SAW memberikan iming-iming yang ada hubungan dengan dunia untuk ibadah silaturahmi ini. Ya. Contohnya ibadah sedekah misalnya, bisa melipat gandakan harta seseorang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, dalam jihad fi sabilillah, baik jihad dalam pengertian mempertahankan eksistensi kaum muslimin dari serangan musuhnya. Ketika diserang oleh musuh kita bertahan, dan itu perlu biaya untuk bertahan, itu juga bagian dari jihad. Atau jihad dalam pengertian untuk menyebarkan dakwah Islam ini ketika dihalang-halangi penyebarannya, maka yang menghalang-halangi itu yang disingkirkan. Atau jihad dalam rangka menepis, menolak syubhat-syubhat, ini juga bagian dari jihad. Tergantung musuhnya siapa. Kalau musuhnya munafikin, ya, munafik itu nggak bisa dilawan dengan senjata, karena mereka sepintas seperti muslimin. Cara melawannya adalah dengan hujjah wal bayan, dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Mereka nyebar-nyebar syubhat. Nah ini harus dilawan, tapi dilawan dengan dakwah, dengan menyebarkan ilmu. Atau fisabilillah dalam pengertian jalan-jalan kebaikan yang itu sangat banyak sekali. Apa kata Allah? Itu seperti orang yang menanam satu benih, kemudian benih ini tumbuh, ada 7 tangkai, di masing-masing tangkainya muncul 100 benih. Dan Allah masih melipat gandakan lebih lagi dari itu bagi yang Allah kehendaki. Wah, saya kepengen harta saya semakin berkah, saya tak sedekah. Boleh enggak? Boleh. Tapi tetap tujuan utamanya tetap mencari ridha Allah. Jadikan tujuan-tujuan yang duniawi itu nomor 2, karena memang syariat mengaitkan balasannya dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas, artinya murnikan niat kita lillahi ta'ala. Kalau ada ibadah-ibadah tertentu yang memang dalil menyebutkan adanya balasan duniawi, maka itu boleh menjadi niat. Saya tidak katakan itu dianjurkan, tidak. Tapi itu boleh menjadi niat, tapi niatnya harus nomor 2. Tidak boleh menjadi tujuan utama. Memang niat silaturahminya kepengen panjang umur, kepengen tambah duitnya, tidak ada niat cari pahala, ya tidak ada pahalanya nanti, nggak ada pahalanya. Ya, hati-hati, itu juga akan ditolak, karena itu tidak ada niat untuk cari ridhonya Allah, cari pahala, maka nggak dikasih sama Allah. Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang hanya akan mendapatkan sebatas yang dia niatkan. Kalau dia meniatkan untuk cari dunia murni, belum tentu dapat seperti yang dia harapkan juga. Belum tentu. Ya. Yang jelas akhirat nggak dapat, itu jelas. Tapi dunia yang dia kejar itu apakah pasti dia dapatkan sesuai harapan dia? Belum tentu. Ya, dalam surat Al-Isra Allah mengatakan man kana yuridul ajilah. Yaitu Al-Isra ayat berapa ya? Saya carikan dulu ayatnya.
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ayat 18. Surat 17 ayatnya nomor 18. Nah, urut enak ngapalkannya. 17 ayat 18. Barang siapa menghendaki balasan yang segera. Balasan yang segera itu balasan dunia maksudnya. Ada al-ajilah, ada al-akhirah atau al-ajilah. Kalau pakai ain, ajilah artinya segera. Kalau ajilah nanti. Ya, nanti itu akhirat itu maksudnya. Nanti itu yang di akhirat. Kalau yang di sini namanya al-ajilah. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki balasan yang disegerakan di dunia ini, ajjalna lahu fiha. Kami akan segerakan untuknya di dunia. Tapi apakah sesuai harapan setiap orang? Belum tentu. Karena Allah mengatakan manasya, sesuai yang kami kehendaki saja. Kalau kami misalnya nih, ada si fulan, dia beramal tujuannya dia ingin memiliki kekayaan total 1 triliun misalnya. Dia targetkan dalam 10 tahun, bekerja mati-matian, niatnya murni ingin punya kekayaan 1 triliun dalam 10 tahun. Apakah masih dapat segitu? Enggak, belum tentu. Manasya, sebatas yang kami kehendaki. Mungkin dikasih segitu, mungkin juga kurang. Dan apakah semua orang yang berniat akan mendapatkan seperti yang dia niatkan? Juga belum tentu. Manasya'u liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki juga. Kalau Allah belum menghendaki si fulan untuk berhasil, ya enggak berhasil. Walaupun kerjanya sama-sama keras dengan temannya, bekerja di bidang yang sama, di kantor yang sama, jenis pekerjaannya pun sama, tapi rezekinya beda, maksudnya penghasilannya beda. Ya, itu sunnatullah itu. Maka dunia pun juga belum tentu akan didapatkan seperti yang diharapkan. Tapi apa kata Allah? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi nanti ujung-ujungnya kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, enggak dapat apa-apa. Akhirat enggak ada. Ya, karena sifat Allah tadi yang sifatnya maha pencemburu. Ya udah, wa inna malikul limri'in manawa, itu pun juga kalau dunia tidak harus sesuai 100% dengan cita-citanya. Sudah dia enggak dapat apa-apa di akhirat, di dunia pun juga belum tentu sesuai dengan cita-citanya. Sedangkan di ayat berikutnya, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ayat ke-19-nya ya. Akan tetapi bagi orang yang menghendaki balasan di akhirat dan dia berusaha wasa'a, ya, dan dia mengupayakan mendapatkan balasan di akhirat itu sesuai dengan cara yang memang Allah gariskan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Nah ini harga mati di beriman ini. Ini kalau sampai hilang, ya mau hebatnya kayak apa orang beramal, nol. Nggak cuma nol, minus. Mending nih cuma nol, minus. Ya, karena selain tidak ada balasan apapun di akhirat yang baik-baik, dia justru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kan, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Yang tadi niatnya dunia, ya, niatnya dunia murni, itu di akhirat Allah masukkan ke dalam jahanam. Itu kan minus itu namanya. Kalau enggak dikasih apa-apa atau masih mending. Ini enggak dapat kebaikan apa-apa di akhirat, justru dia dapat azab yang pedih. Sedangkan bagi yang mencari akhirat dengan syarat nyarinya benar, wasa'alaha sa'yaha, ya, benar-benar mengupayakan dengan cara yang sesuai
wa huwa mu'min, dan dia juga mendasarkan amalnya di atas iman. Terus imannya ini dijaga sampai dia menghadap Allah. Ya, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Merekalah yang nanti hasil jerih payahnya itu diapresiasi oleh Allah, diberikan balasan yang jauh lebih baik. Nah, ini juga isyarat tentang perlunya kita ikhlas dan perlunya kita ittiba agar dapat balasan yang baik. Nah, itu poin yang pertama yang insya Allah Bapak Ibu sudah sama-sama memahami ya. Ada perkataan para salaf yang sangat, ada salah satu ulama salaf namanya Fudail bin Iyadh rahimahullah, ketika memaknai firman Allah di surah Al-Mulk ya, surah Tabarak itu ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makna dari agar Allah itu menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau memaknai yang paling baik amalnya itu artinya akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas siapa, yang paling sesuai siapa, yang paling benar. Qila ma akhlasuhu wa aswabuh. Maksud yang paling ikhlas, yang paling benar itu bagaimana wahai Fudail? Beliau jawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ya, karena amalan itu walaupun dia ikhlas lillahi ta'ala, kalau dia tidak benar tidak diterima. Nah, ini kalau ibadah mahdhah ya. Tapi kalau tadi sifatnya muamalah itu fleksibel memang, karena tidak dibatasi harus dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak. Yang penting pedomannya sesuai dengan ajaran Nabi. Muamalah itu intinya pedoman utamanya aja, jujur, amanah ya, jangan nipu, jangan menyembunyikan aib barang. Itu kan pedoman umum. Tapi caranya pakai mata uang apa? Monggo aja, silahkan. Tapi kalau ibadah mahdhah, itu paten, sudah baku itu. Sholat tuh dari dulu sampai kapanpun caranya ya cuman kayak gitu. Jangan bikin cara aneh-aneh. Jangan ditambahi rokaatnya, jangan dikurangi. Jangan ditambahi sujudnya, jangan ditambahi rukuknya. Sudah ikuti aja. Jadi amalan itu kalaupun dia ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga kalau dia sudah benar caranya tapi tidak ikhlas, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan shawaba wal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna ala sunnah. Sampai amalan ini ikhlas dan benar. Ikhlas artinya ditujukan lillahi ta'ala. Benar artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari amalan itu ditolak, tidak ada pahalanya. Walaupun tidak harus diulang. Orang yang sholat tapi riya, dia tidak harus mengulang sholatnya, tapi nggak ada pahalanya sholatnya. Bukan cuma nggak ada pahalanya, dosa. Ada ancaman hukuman kalau dia tidak tobat. Ya. Orang yang puasa riya, ya nggak harus diulang puasanya. Yang penting dia tidak memakan atau minum sesuatu dari terbit fajar sampai terbit subuh, berarti puasanya dianggap tidak batal. Tapi dapat pahala apa enggak? Tergantung niat kalau itu. Ya, tergantung niat. Nah, sekarang kita mulai mengerucut sedikit tentang ciri-ciri ibadahnya orang-orang munafik yang curang ya. Munafik ini curang. Orang munafik itu curang dalam beribadah. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu selalu aja mau nipu Allah, mencurangi Allah dengan ibadah mereka.
ingin mengelabui. Ya, mengelabui itu kan dengan curang kan mirip-mirip ya maknanya ya. Curang, ngapusi nih orang Jogja bilang. Nipu. Mereka itu ingin menipu Allah dengan ibadah mereka. Ya masa Allah mau ditipu. Ya, saking bodohnya orang munafik ini. Masa Allah mau dikelabui? Ya Allah kan tahu jeroannya mereka. Luar dalam Allah tahu gitu loh. Yang mereka sembunyikan, yang mereka rencanakan sebelum mereka berbuat, sebelum mereka diciptakan itu Allah sudah tahu semua. Mereka tuh akan ngapain saja itu Allah sudah tahu. Masa Allah mau ditipu? Itu saking bodohnya orang-orang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Itu kerjanya orang munafik. Jadi ibadahnya itu seumur hidup kalau munafik asli ini ya. Munafik yang nifaknya nifak keyakinan, bukan hanya nifak perbuatan. Kalau nifak perbuatan itu bukan yang dimaksud dengan ayat ini. Ini yang dimaksud adalah nifak i'tiqadi, nifak yang kaitannya dengan keyakinan, yang itu akan menjadikan seseorang di akhirat itu fiddarkil asfal minan nar itu ya. Kan ayat ini kan lanjutannya seperti itu. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Orang-orang munafik itu menipu Allah, sedangkan yang sebenarnya adalah sebaliknya, Allah yang mengelabui mereka, Allah yang mengecoh mereka. Nah ini dalam ayat ini Bapak Ibu ada salah satu sifat Allah, yaitu sifat al-mukhada'ah, mengelabui, mengecoh. Tapi sifat ini hanya berlaku, hanya ditetapkan dalam konteks seperti ini saja. Ketika ada musuh-musuh Allah, mau munafik, mau yang lain, mengelabui Allah, maka Allah bisa membalas dengan yang lebih hebat. Tapi kalau tidak ada yang mulai mengelabui terlebih dahulu, nggak ada yang mengecoh, maka Allah tidak melakukan hal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan dianggap Allah selalu mengelabui. Oh enggak. Allah hanya melakukan hal itu ketika musuhnya duluan melakukan hal tersebut, Allah membalas. Seperti sifat makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Ya, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kalau mereka berbuat makar, maka Allah akan balas dengan makar yang lebih hebat. Kalau mereka mengelabui, Allah akan balas dengan pengelabuan dan pengecohan yang lebih hebat. Nah, ada sifat-sifat Allah yang modelnya begitu, sehingga kita ahlu sunnah tidak boleh mengatakan Allah selalu bersifat begitu. Tidak jadi sifat terpuji nanti. Kalau misalnya seseorang aja ya, ada orang selalu berbuat makar, orang baik atau orang jahat itu? Jahat. Ya. Enggak ada apa-apa kok dia berbuat makar. Nah, jadi sifat makar, sifat mukhada'ah dan yang semisalnya, sifat melaknat, sifat murka, sifat melecehkan, istihza, ya. Allahu yastahzi'u bihim, ya. Allah yastahzi'u bihim itu semakna dengan sifat mukhada'ah ini, sifat mengecoh ini. Itu hanya terjadi, hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musuhnya duluan melakukan hal tersebut. Sehingga ini menunjukkan keperkasaannya Allah, kekuatannya Allah. Enggak bisa, enggak mempan itu semua sama Allah, gitu loh maksudnya. Paham nggih? Bisa dipahami ya? Ya. Baik. Jadi di sini orang-orang munafik itu dianggap menipu Allah karena apa? Karena sholatnya mereka itu untuk riya. Wa idza qamu ila shalah, lanjutan dari ayat itu ya, lanjutan dari surah An-Nisa 142. Ya, innal munafiqin itu di surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena kalau mereka ini berdiri sholat, mereka ini bukan tidak sholat. Munafik itu masih sholat loh. Munafik tempo dulu. Kalau munafik sekarang, tidak tahu saya. Ya.
Banyak yang ngaku-ngaku muslim tapi tidak sholat malahan. Nek dibilang munafik, sewot, marah dia. Jenengan iki munafik, mboten kula mboten munafik. Saya tidak munafik. Lah kok tidak sholat? Ya orang munafik zaman dulu aja sholat loh. Berarti lebih munafik lagi. Nah, munafik kuadrat itu. Oh munafik zaman dulu aja masih sholat kok. Ya munafik sekarang malah tidak jelas. Jadi mereka tuh sholat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Cuman sholatnya males-malesan. Ya. Kelelat. Apa ya bahasa Indonesianya kelelat itu apa ya? Kelelar. Ya pokoknya kelemar gitulah sholatnya ya. Males-malesan kalau sholat. Ngantuk-ngantukan, jalan sambil terseok-seok. Apalagi disuruh sholat subuh. Wah, paling berat itu. Lagi ngantuk-ngantuknya suruh bangun. Ya, athqalus sholat alal munafikin sholatul fajr. Ya. Sholat yang paling berat itu sholat subuh. Sama sholat isya sudah ngantuk, wah masih harus sholat lagi. Ya intinya ciri khasnya orang-orang munafik itu begitu. Karena ibadah dia cuman buat pamer. Jadi begitu nggak ada yang lihat, ngapain saya harus sholat? Sholatnya memang buat riya, ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas-malesan ketika sholat. Kenapa? Yura'unan nas. Mereka hanya senantiasa minta dilihat saja ibadahnya itu. Pas dilihat itu aja agak males-malesan. Apalagi kalau nggak ada yang lihat, ya alhamdulillah nggak usah ibadah aja sekalian, kata mereka. Ya, karena buat apa nggak ada yang lihat kok saya harus ibadah? Wong ibadahnya supaya dilihat, nggak ada yang lihat. Nah itu bentuk penipuan, bentuk kecurangan mereka itu seperti itu. Apakah ada ingatnya sama Allah? Ada tapi sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, sedikit sekali ingatnya dalam Allah. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang susah untuk khusyuk dalam sholat, sholatnya sholat, cuma yang dipikiri dari awal sampai akhir urusan kerjaan, yang dipikiri hal-hal lain yang di luar sholat. Ya ini dikhawatirkan kalau terus-terusan seperti ini nanti nilai sholatnya itu jadi tidak ada lagi gitu ya. Karena pahala sholat kita itu Bapak Ibu sesuai dengan kadar kekhusyuan. Ada hadis yang mengatakan kadang dicatat cuman 50%. Karena khusyuknya cuma 50%. Kadang seperempatnya 25%, kadang seperlapannya, kadang 10%, kadang tidak ada pahalanya apa-apa karena tidak ada khusyuknya sama sekali, tidak pernah ingat sama Allah dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tahu-tahu loh sudah salam toh. Lupa sama sekali dari awal sampai akhir. Nah ini bahaya, ini harus dilawan ya. Makanya ada anjuran jangan, kalau misalnya sholat di masjid yang bapak-bapak ya, itu jangan berangkatnya pas sudah mau qomat baru berangkat ke masjid. Kenapa? Nanti persiapan untuk khusyuknya itu mepet. Dia kan lagi mikiri kerjaan nih, ntar qomatnya masih 10 menit lagi, lanjut kerjaannya. Ya, kurang 1 menit, buru-buru dia langsung berangkat ke masjid. Nah itu pikiran dia ini belum apa istilahnya? Belum fokus ke sholat, masih mikir yang tadi. Akhirnya sholat tapi mikirnya kerjaan. Jadi usahakan kasih jeda dulu. Istirahatkan dulu pikiran kita, fokus dulu ke ibadah. Akan lebih baik kalau sholat qobliyah dulu misalnya, atau tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid masih ada waktu, bisa sholat antara adzan dan iqamah. Nah ini pemanasan dulu ya. Paling tidak kita latihan untuk khusyuk. Begitu nanti iqamah, sudah ini dunia sudah kita singkirkan dari pikiran kita bisa fokus mikir sholat supaya kualitasnya terjaga ya. Nah, kemudian dari ayat yang
tadi kita baca ini surat An-Nisa 142 ini, kita bisa simpulkan agar kita nggak masuk kategori menipu ya. Ibadahnya itu harus benar-benar kita pandai menghadirkan niat ikhlas ini ya, karena memang syaitan itu juga nggak pernah putus asa untuk membelokkan niat kita. Walaupun mungkin di awal itu sudah berusaha untuk khusyuk, nanti ada uzkur kata, ayo kamu ingat-ingat ini, uzkur kata, ingat-ingat ini, nyambung ke sana, nyambung ke sana, nyambung ke sana, sampai sudah berapa rakaat nih saya sholat, nggak ingat lagi ya. Hatta la yadhkuru ahadukum kam shalla. Memang terus itu, memang perjuangan ini berat Bapak Ibu untuk fokus terutama ibadah sholatnya ya. Padahal sholat itu kan terulang-ulang, satu hari 5 kali 17 rakaat, tapi tetap aja masalah kekhusyuan ini juga jadi PR utama. Nah, makanya kita harus banyak kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Di antaranya apa kira-kira? Apa? Memahami arti bacaan sholat, bagus. Terus berarti harus belajar bahasa Arab nggih? Lah bagaimana memahami artinya? Kan bacanya bukan baca terjemahan Al-Quran. Yang dibaca kan Al-Quran. Kalau baca terjemahan sah nggak sholatnya? Nggak sah. Bacanya harus ayat dalam bahasa Arab yang dibaca kalau sholat. Nggak boleh diterjemahkan gini, baca diterjemahkan Al-Fatihah, udah sah itu. Nah jadi paling tidak Al-Fatihah lah, harus tahu maknanya Al-Fatihah. Kalau nggak gitu kan nggak bisa menghayati, memahami arti. Surat-surat pendek yang sering dibaca, ya biasanya kan kalau imam di masjid-masjid itu kan yang bacanya biasanya di juz amma itulah. Nah coba baca. Kalau ndak bisa menghadirkan, ndak hafal artinya, ya sering-sering aja kita baca artinya sehingga itu akan membantu untuk khusyuk. Terus apa lagi kira-kira? Nah ini juga perlu kerjasama. Sholatnya di tempat yang nyaman. Ya yang nyaman itu artinya bersih. Ya kalau orang punya bau badan yang kurang sedap, mandi dulu, ya pakai wangi-wangian. Kalau memang dia sedang sakit dan dia mengonsumsi sesuatu yang menimbulkan bau seperti makan bawang, ya, bawang putih, bawang merah, apapun yang baunya menyengat, ya, maka sholatnya di rumah saja. Jangan sholat di masjid dulu. Dapat udzur dia, biar tidak ganggu yang mau cari khusyuk di masjid. Termasuk yang habis lari maraton kaos kakinya belum dilepas, wah masya Allah itu ya, wes itu jangan jarak 10 meter aja sudah kecium itu, apalagi masuk soft awal, wah itu 10 meter ke belakang gini semua nanti ya, yang badannya habis berkeringat. Nah ini juga harus tahu diri. Nabi yang melarang ya, la yaqrabanna masjidana katanya. Jangan dekat-dekat ke masjid kita. Sudah wal yusolli fi baiti, sholat di rumah aja. Ya, atau bersih-bersih dulu. Apalagi tumak ninah lah. Tumak ninah itu caranya bagaimana? Di antaranya pakai pakaian-pakaian yang tidak banyak ornamen-ornamennya, tidak banyak motif-motif yang aneh-aneh. Jangankan kita, Nabi aja terganggu ketika pakai pakaian yang ada motifnya. Ada seorang sahabat ngasih beliau pakaian dipakai sholat, ada motifnya gitu, keganggu beliau. Sudah kembalikan si fulan, ganti yang pakaian putih yang polos saja, saya keganggu nih. Wah, Nabi aja keganggu loh. Nah, jadi kalau bisa sejadahnya pun yang polos saja, itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian juga ya ada persiapan yang cukup sebelum datang sholat. Ya hentikan aktivitas-aktivitas duniawi itu. Ya berusaha untuk menghayati setiap bacaan dan gerakan. Gerakan sholat pun ada maknanya loh Bapak Ibu. Kenapa kok takbir itu begini?
buang yang lain-lain, buang itu pikiran-pikiran yang buang ke belakang, ucapkan apa? Allahu Akbar, artinya Allah lebih besar daripada semua yang kalian sedang pikirkan itu. Buang kecil semua itu. Nah, fokus kepada yang lebih besar, yaitu kepada sholat menghadap Allah ini. Tayyib. Jadi dalam ayat tadi itu ada isyarat tentang pentingnya kita ingat kepada Allah dalam ibadah yang merupakan pilarnya Islam, yaitu sholat. Karena kalau enggak banyak mengingat Allah, itu mirip dengan ibadahnya orang munafik yang curang. Yang kedua, perlu adanya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak ngajari sholat sambil males-malesan. Sholat itu yang benar, bukan males-malesan, sempurna berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya. Beliau ngajarinya sholat dengan tumakninah, bukan sholat sambil kusala, males-malesan. Beliau juga tidak mengajarkan sholat untuk riya, tapi sholat yang lillahi ta'ala. Jadi ada isyarat juga dalam ayat ini agar kita selain khusyuk dalam sholat lillahi ta'ala, ada isyarat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang munafik ini, di antara kecurangan mereka adalah mereka tidak pernah takut amalnya tertolak. Karena emang tidak cari pahala di akhirat, tidak percaya kalau ada akhirat. Nah itu yang nifak i'tiqadi ya. Nifaknya nifak akbar, itu dia nggak percaya adanya pahala di akhirat, sehingga tidak pernah takut amalnya tertolak. Nah contoh orang lain yang curang ibadahnya ini orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang Bani Israel ini mencurangi aturan Allah dengan merubah-rubah. Bentuknya macam-macam. Ya, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 59, "Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum." Mereka yang zalim dari kalangan Bani Israel Yahudi itu mengganti perintah Allah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan. Mengganti ucapan Allah yang berisi perintah A diganti menjadi B atau C atau D. Padahal Allah tidak nyuruh B atau C atau D, Allah nyuruhnya A. Nah itu bentuk kecurangan lain. Jangan ngerubah-ngerubah aturan, jangan nambah-nambah, jangan ngurang-ngurangi. Sudah ikuti saja. Simple kok beragama itu Bapak Ibu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, Kitabullah Al-Quran. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita disuruh oleh Al-Quran untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawakan oleh Rasulullah untuk kalian, ambil, terima, telan sudah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh beliau jauhi sudah. Ngikuti aja. Nah, kalau tidak ngikuti malah merekayasa, memodifikasi. Nah, ini ibadah ini. Ibadah ini bukan untuk dimodifikasi. Ya, kalau masalah dunia silahkan. Ya, membuat apa yang sifatnya duniawi silahkan modifikasi, silahkan berkreasi. Tapi kalau ibadah ikuti saja. Ya, walaupun niatnya baik, enggak cukup niat baik. Ya, niat baik itu enggak cukup. Pernah suatu ketika Bapak Ibu di kota Basrah atau di Kufah gitu ya. Di Kufah kalau enggak salah. Kufah itu di negara mana ya? Irak. Yang jelas bukan di Konoha kan? Ya, Kufah itu adanya di Irak. Di masanya zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat
Abu Musa al-Ash'ari. Nah, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu masuk ke Masjid Jami kota Kufah. Masjid Jami itu kan masjid yang biasa orang ngumpul untuk sholat Jumat. Beliau melihat ada orang bikin halakoh. Halakoh tahu ya? Duduk melingkar gitu ya. Di masing-masing halakoh ada pemimpinnya. Pemimpinnya ini mengomandoi, sabbihu mi'ah. Ayo tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Ambil dihitung. Setelah selesai, hallilu mi'ah. Ayo tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai, kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali gitu. Beliau agak merasa aneh. Kok aneh ini ada model kayak begini zikirnya ini. Cobalah saya tanya dulu kepada yang lebih berilmu. Maka datanglah Abu Musa al-Ash'ari ini kepada Ibnu Mas'ud. Ya, kisah ini, bukan kisah ini riwayat yang sahih ini disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Ya, Imam Ad-Darimi itu satu lehting sama Imam Bukhari. Sama-sama ahli hadis, wafatnya setahun sebelumnya Imam Bukhari, tahun 255 Hijriah. Kalau Al-Bukhari 256 Hijriah. Nah, Ad-Darimi rahimahullah ini juga menulis mengumpulkan hadis Nabi dalam kitab beliau yang namanya Sunan Ad-Darimi. Disebut juga Musnad Ad-Darimi. Itu adalah satu dari Al-Kutubut Tis'ah. Satu dari 9 kitab hadis yang jadi rujukan utama. 9 itu apa aja kira-kira? 1 Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi. Sama itu, dibilang Musnad, dibilang Sunan itu sama aja. Nah, ini satu dari 9 kitab rujukan utama. Dalam muqaddimahnya ini beliau sebutkan riwayat ini dalam muqaddimahnya. Jadi Abu Musa tadi datang kepada Ibnu Mas'ud, beliau ceritakan begini, tadi saya lihat di masjid sesuatu yang aneh. Saya mengingkari, tapi sebetulnya sih ya ada sisi baiknya juga, cuman kok aneh aja gitu ya. Kamu lihat apa katanya? Madza ra'aita? Ya saya lihat orang duduk dalam halakoh-halakoh. Mereka dikomandoi oleh satu orang, di tangannya ada kerikil, jumlahnya 100. Terus dia suruh, ayo takbir. Tiap sekali baca takbir diambil satu kerikil, 2, 3. Oh sudah habis, berarti sudah 100 kali. Kemudian tasbih, tahlil, tahmid, gitulah. Ibnu Mas'ud setelah diceritai seperti itu balik bertanya, terus kamu ngomong apa sama mereka? Ya saya gak ngomong apa-apa, saya nunggu pendapatmu katanya. Harusnya kata Ibnu Mas'ud, kamu bilang begini sama mereka, kalian ndak usah ngitung-ngitung bacaan-bacaan itu. Hitung-hitung saja dosa kalian. Karena saya jamin amal soleh kalian ndak akan ada yang tercecer. Kalau memang amal soleh ndak akan tercecer. Akhirnya diajak berangkat, datang ke masjid, mereka juga masih seperti itu, masih ada halakoh-halakoh tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di salah satu halakoh. Apa kata beliau? Kalian lagi ngapain? Ya ini hanya kerikil saja yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Salahnya di mana? Kan gitu kan. Nah, ini mulai muncul syubhatnya di sini. Lu salahnya di mana memangnya? Oh, ini cuma kita menghitung-hitung bacaan gini. Ya kalian hitung-hitung aja dosa kalian, kata Ibnu Mas'ud. Fa'uddu sayyi'atikum fa inni dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung-hitung aja dosa kalian. Saya jamin pahala itu tidak akan hilang. Kalau memang itu amal soleh, tidak akan tercecer.
Ayyuhan nas, ma asra'a halakatakum ya ummata Muhammad. Alangkah cepatnya kalian ini binasa. Loh, dibilang binasa. Nah, alangkah cepatnya kalian ini binasa wahai umat Muhammad. Haula'i sahabatu Rasulillahi mutawafirun. Itu loh, para sahabat masih banyak yang hidup, belum pada mati. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Ini loh, piring-piringnya Rasulullah belum pada pecah. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaiannya Rasulullah belum lusuh, belum usang. Kok kalian sudah berbuat yang aneh-aneh seperti ini? Nabi gak pernah ngajari ini. Belum lama loh Nabi itu meninggal, kalian sudah memodifikasi tata cara berzikir seperti ini. Karena zikir itu termasuk ibadah. Ibadah mahdhah ini, hati-hati. Jangan membuat tata cara sendiri. Apa jawaban mereka? Aba Abdurrahman, wallahi ma nuridu illal khair. Kami cuma cari yang baik, cuma cari kebaikan, cuma cari pahala. Masa gak boleh? Nah, apa jawab beliau? Wa kam mim muridin lil khairi lan yusibah. Alangkah banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan melalui amalan-amalan yang dia kreasikan itu, yang dia modifikasi, ibadah-ibadah mahdhah yang dia otak-atik. Emang banyak orang yang niatnya mau cari pahala, itu banyak. Tapi berapa banyak di antara mereka yang tidak akan mendapatkan apa yang mereka cari-cari. Karena caranya apa? Caranya salah, tidak sesuai tuntunan Nabi. Nah, kalian ini, katanya Ibnu Mas'ud, satu di antara dua kemungkinannya. Yang pertama, kalian lebih benar ibadahnya daripada para sahabat, atau kalianlah pembuka pintu kesesatan. Nah, mungkin kan mereka yang pertama? Nggak mungkin. Yang kedua pasti. Kalian ini yang akan membuka pintu kesesatan. Ini kalian pelopor nih kalau gini, hati-hati ini. Kalau terus-terusan kayak gini, kalian akan jadi pelopor dalam pintu kesesatan. Ternyata benar prediksinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mayoritas dari mereka yang bikin halakoh itu akhirnya bergabung bersama Khawarij. Benar. Bergabung bersama pasukan Khawarij yang memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Khawarij itu di sebuah kota yang namanya Nahawind. Ya. Jadi hati-hati dengan sikap ngakali perintah Allah, merasa perintah begini ini kurang pas, harusnya begini, di otak-atik. Hati-hati. Ini bahaya. Ya. Kita diperingatkan oleh Allah, jangan merubah-rubah aturan Allah. Itu ciri khasnya Bani Israel. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum. Bani Israel itu, Yahudi itu, merubah-rubah yang Allah perintahkan, mengganti redaksi perintahnya Allah. Allah mengatakan dalam ayat wa qulu hittah anidkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Kalian nanti masuk ke gerbangnya kota suci itu, Baitul Maqdis itu, kalian masuknya sambil sujud dan ucapkan hittah, maksudnya hutta anna dzunubana. Artinya ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sambil sujud kalian masuk. Diganti sama mereka. Mereka masuknya kurang ajar, ya, dengan menyeret pantat mereka, terus bukan bilang hittah tapi apa? Hentah. Hentah itu artinya gandum. Ya. Nah ini bentuk ganti-ganti perintah Allah, ganti-ganti aturan Allah. Mereka dikutuk oleh Allah gara-gara sikap itu. Ya. Maka hati-hati dengan karakter-karakter yang seperti ini. Demikian juga kecurangan lain ini adalah ngambil sebagian, tidak mau semuanya.
pilih-pilih dalam beragama, yang enak-enak tok yang dia mau. Padahal Allah SWT memerintahkan kita ini untuk masuk Islam secara total. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu totalitas. Pokoknya selagi mampu kerjakan. Kalau tidak mampu emang tidak disuruh kerjakan kok sama Allah. Iya kan? Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Emang enggak disuruh kalau tidak mampu. Bukan kalau tidak mau. Lain itu ceritanya. Beda sedikit. Cuman 2 huruf. M sama P di tengah-tengah. Tapi beda sekali maknanya. Mampu apa enggak? Mampu. Udah tawakal. Kalau emang itu wajib, kerjakan semaksimal kemampuan. Kalau sunnah, sebaiknya Anda kerjakan. Tidak dikerjakan, tidak dosa. Ya. Tapi kalau sudah tidak mampu, tidak disuruh sama Allah. Sudah kerjakan aja apa yang Allah perintahkan. Ya. Jangan diotak-atik. Nah, dan kita harus sama sikap kita terhadap semua aturan Allah itu, kita harus lapang dada menerima. Tidak boleh ada keberatan. Karena berat ininya konsekuensi dari orang yang tidak mau menerima semua aturan Allah itu berat. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 85 Allah mengatakan mencela, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian, itu Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian hanya akan beriman kepada sebagian dari kitab ini, dari kitab Al-Quran ini, dan ingkar kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Karena balasan dari orang-orang yang maunya milih-milih yang cocok dengan seleranya dia, tapi nggak mau total menerima semuanya, itu balasannya apa? Khizyun, kehinaan saat dia masih hidup di dunia. Dan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Di hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke azab yang jauh lebih pedih lagi. Jadi celakanya dunia dan akhirat itu orang yang pilih-pilih. Dan itu juga ciri khas munafik. Ciri khasnya munafik itu gitu. Begitu ada perintah yang berat, wah banyak alasan. Ya, banyak alasannya. Di surat Al-Ahzab itu Allah jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum, dan seterusnya sampai wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hatinya itu bilang begini, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Wah, kita cuma di PHP sama Allah dan Rasulnya. Kita cuma dihapusi, dibohongi, ditipu sama Allah dan Rasulnya. Kurang ajar ya, ngeri. Dibilang Allah nipu coba, dibilang Rasul nipu. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Dan ingat juga ketika sebagian dari mereka itu berkata begini, hai kalian yang sudah terlanjur tinggal di Yathrib. Yathrib itu apa? Madinah. Ya. Kalian pulang sana sudah. Terus jangan tinggal di sini percuma, nggak aman Madinah ini. Ini loh dikepung musuh sekarang. Udah pulang aja kampung halaman kalian, malah digembosi. Sudah dalam kondisi kaum muslimin dikepung musuh, kan harusnya kan merapatkan barisan. Ya, sisa-sisa ini kan diperkuat, malah disuruh pulang biar semakin lemah. Itu ciri khasnya munafik. Ya, musuh dalam selimut. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Ada lagi sebagian dari munafikin yang berpenyakit hati ini banyak alasan. Minta izin, ya Rasulullah, tolong ya, saya tak pulang aja, jangan berjaga-jaga di sini. Rumah saya kosong, enggak ada yang jaga. Saya takut nanti musuhnya malah nyerang rumah saya. Alasannya itu.
Wa yasta'dinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah, bukan karena rumah mereka enggak ada yang jaga, memang mereka itu pengecut, mau lari dari medan perang. Inni yuriduna illa firara. Mereka cuma ingin lari dari medan perang karena memang tidak pernah percaya dengan janji Allah, tidak pernah cinta dengan agama ini, tidak pernah legowo, lapang dada menerima aturan-aturan Allah. Jadi begitu ada celah sedikit mereka akan kabur. Nah itu ciri khas orang yang tidak masuk Islamnya totalitas itu begitu. Nah itu bahaya karena itu sifatnya orang munafik. Jangan sampai kita ini juga pilih-pilih dalam beragama. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, makanya di surah An-Nisa ayat 150 ya. Ya, ini ancamannya berat sekali orang yang pilih-pilih ini masalahnya. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Di An-Nisa 150. Innalladzina yakfurun, lihat, sesungguhnya mereka yang senantiasa kufur kepada Allah. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya mereka yang senantiasa kufur kepada Allah dan para rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, mereka ingin membeda-bedakan, memisah-misahkan antara Allah dan para rasulnya. Maksudnya gimana ini? Wa yaqulun, mereka bilang begini, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Ya, kami mau mengimani sebagiannya saja, tapi kami akan ingkar kepada yang sisanya. Ya, misal mengimani, misalnya ada 25 nabi yang wajib diimani semuanya. Enggak, saya mau 24 saja. Yang satu saya tidak beriman. Ya. Atau terkait dengan ajarannya Nabi Fulan, saya mau mengimani 85% saja, 15%-nya saya keberatan. Itu sama aja itu. Ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Terkait dengan kitab Allah, saya mau terima dari misalnya 6.000 ayat, 5.999 saja. Yang satu saya keberatan. Itu juga sama. Itu namanya iman sebagian, kafir sebagian. Nerima sebagian, nolak sebagian. Hakikatnya siapa orang-orang yang seperti ini itu? Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah yang enak. Ini saya suka ini yang begini-begini nih. Ini saya cocok ini, cocok banget ini. Wah kalau yang ini janganlah, udah enggak pas ini aturan ini. Ya, bahasa bisa macam-macam, tapi maknanya ke situ. Nerima sebagian, ingkar sebagian. Hakikatnya siapa orang yang kayak gini ini? Ulaika humul kafiruna haqqan. Wah, ngeri sekali ternyata. Mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya. Loh, dia ngimani 5.999 dari 6.000 loh Ustaz. Masa kafir? Iya. Karena tidak ada ceritanya iman itu milih-milih paket. Tidak bisa beli eceran. Mohon maaf. Tidak dijual eceran. Ya. Harus semuanya diimani, semuanya diterima. Perkara dia belum sanggup, tidak apa-apa, tidak dikerjakan, tapi terima dulu. Jangan protes, belum apa-apa kok sudah protes. Ya kalau tidak sanggup tidak disuruh sama Allah. Kan sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau tidak mampu, tidak wajib mengerjakan. Tapi menerimanya wajib. Karena menerima itu amalan hati. Menerima itu bukan gerakan badan, bukan. Menerima itu amalan apa? Hati. Amalan hati kan tidak perlu energi yang besar-besar. Menerima aja, lapang dada nerima, selesai. Itu nerima namanya. Kerjakan enggak? Nah itu wajib apa sunnah? Wajib. Mampu enggak? Mampu. Wajib yang mengerjakan. Kalau sudah mampu enggak dikerjakan, wajib merasa berdosa. Wajib.
Kalau tidak merasa berdosa, berarti Anda tidak mengakuinya sebagai kewajiban. Berarti Anda tidak nerima. Dilarang begini. Bisa menghindari kan? Bisa. Ya sudah hindari. Wong dilarang itu kan kita nggak usah ngapa-ngapain. Iya toh? Tidak mengerjakan, menjauhi. Siapa yang tidak bisa untuk tidak mengerjakan? Bisa aja. Oh nggak mengerjakan kok nggak bisa. Cuman kadang dia sudah menjadikan itu kebiasaan sehingga berat kalau tidak melakukan kebiasaannya dia. Berarti perlu perjuangan. Nah, ketika dia belum menghindari yang terlarang itu, wajib dia merasa berdosa. Kalau dia melanggar aturan Allah, tidak merasa berdosa sama sekali, berarti dia tidak menerima itu sebagai larangan Allah. Wong dilarang kok Allah bilang haram, jelas loh. Kamu juga sudah tahu dalilnya loh. Masih kamu kerjakan. Ada dua kemungkinan. Mengerjakan dan sadar itu dosa, ini imannya masih ada iman, tapi dia fasik, berkurang imannya, tidak hilang. Kalau dia kerjakan larangan Allah tanpa merasa berdosa, padahal tahu itu dilarang tapi tidak merasa berdosa, berarti dia tidak mengakui sebagai larangan Allah. Nah, ini yang namanya iman sebagian, ingkar sebagian. Jadi sebagian itu tidak harus separuh, Bapak Ibu. 1 dari 1 juta itu sebagian kan? Sebagian. Bapak Ibu mesti tahu lah. Kalau orang beli, berapa Pak harganya? 1 miliar. 1 miliar Pak ya? Iya. Saya transfer 999 juta 999.999 rupiah. 1 miliar bukan itu? Oh, sepakat tuh? Ukuran 1 rupiah aja kok pelit sekali. Yo, saya kan bilangnya 1 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Anda belum bayar segitu, kurang 1 rupiah. 1 rupiah itu sebagian kan? Nah, 1 dari 1 juta itu sebagian. Jadi namanya beriman itu nerima semua yang datang dari Allah dan semua yang datang dari Allah. Terima saja dulu. Perkara Anda belum mampu, ya emang gak disuruh kalau belum mampu. Kalau sudah mampu tapi belum mau, wajib merasa apa tadi? Berdosa. Cepat-cepat istighfar tobat, biar matinya husnul khotimah. Dilarang, bisa kan menghindari? Wah, saya belum bisa Pak Ustadz. Saya diancam bener-bener nih, kalau saya nggak begini saya diancam. Ya Anda dapat pengecualian. Yang penting ancaman itu benar-benar real ya. Diancam benar-benar, kamu harus begini, dipaksa untuk berbuat maksiat, yaitu namanya ada rukhsah. Kalau nggak ada yang maksa, Anda bisa tinggalkan, bisa. Kenapa kok nggak ditinggalkan? Ya sudah jadi terlanjur biasa saya begini, agak berat. Anda wajib merasa berdosa. Kalau nggak merasa berdosa, nah itu yang bahaya. Ya. Jadi ini kaitan dengan yang namanya jangan pilih-pilih kalau beragama. Terima dulu semuanya, minta tolong kepada Allah supaya diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk melaksanakan semua aturan Allah semaksimal kemampuan, bukan semaksimal kemauan. Nah, itu beda. Nah, termasuk yang penting supaya kita ini terhindar dari karakter orang-orang yang suka menipu atau curang dalam beribadah ini adalah jangan pernah pede dengan amal soleh kita. Jangan pernah merasa amal soleh kita sudah cukup. Demi Allah, tidak ada makhluk Allah yang sehebat apapun yang mereka ini sudah cukup ibadahnya. Tidak ada. Malaikat pun tidak cukup ibadahnya. Malaikat, oh iya, yang sejak diciptakan oleh Allah kerjanya cuma tasbih, takbir, tahmid, sujud. Itu saat mereka mengangkat kepalanya hari kiamat,
itu mereka mengatakan apa? Subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini belum maksimal mengibadahimu. Malaikat itu. Ya, makanya jangan pernah merasa kita sudah cukup beramal soleh. Tidak ada kita cukup. Kurang. Ya, jadi selalu merasa ada kekhawatiran kalau ibadah kita ini masih ada yang belum diterima oleh Allah, dosa kita masih lebih banyak, ada kekhawatiran kita ini belum menunaikan syukur nikmat. Itu harus ada. Bagi seorang mukmin itu harus ada, karena itu yang akan menjadikan kita istiqomah. Coba kalau sudah merasa cukup. Biasanya orang hitung-hitungan gini. Haji kalau reguler berapa hari? 40 hari ya, dipotong perjalanan PP 2 hari ada 38 hari. Di Mekah berapa hari? 30-an hari, sebulan di Mekah. Di Madinah 8 hari. Sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Wah, 30 kali 5 waktu 150 kali 100.000. Berapa itu? Banyak banget tuh angkanya itu ya. Wah, ini setara dengan sholat berapa puluh tahun, 85 tahun, mungkin lebih Pak itu ya. Itu yang Lailatul Qadar itu. Wah, ini sekali sholat aja lebih baik dari 100.000 kali. Terus dia merasa, wah rekening saya sudah gendut kali ini. Jangan. Oh, belum tentu diterima loh itu semua. Kalaupun diterima, tetap Anda belum pernah bisa melunasi hutang syukur nikmat Anda. Karena kita ini kalau mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, caranya adalah dengan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan sekarang ini untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kemarin. Yang sekian lamanya kita nikmati itu kita balas dengan ibadah sekarang. Nah, kita mau ibadah wajib utang nikmat lagi sama Allah. Jangan cabut dulu nyawaku ya Allah, saya mau bersyukur ini. Loh kan ngutang lagi tuh sama Allah, utang nikmat lagi. Belikan aku kesehatan ya Allah. Nek sakit semua kerenyeng apa? Kerenyeng bahasa Indonesia itu apa? Nyeri sendi. Ya. Asam urat kambuh. Apalagi vertigo, apa macam-macam lah penyakit ya. Wah, susah kita ibadah kan. Kita wajib dikasih nikmat baru sama Allah untuk mensyukuri nikmat yang kemarin. Padahal yang kemarin aja terlalu banyak untuk disyukuri semua. Jadi gimana kok orang punya perasaan, wah saya sudah cukup banyak ibadahnya. Ya, dia tertipu itu oleh dirinya. Nah, salah satu hadis yang penting untuk kita cermati di sini adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membaca firman Allah. Aisyah ini membaca firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 60. Di situ Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, kutipan ayatnya ya, dan mereka beramal. Mereka membayar, infak, memberikan harta mereka, ya, infak fisabilillah, santuni fakir miskin, bikin masjid, bikin pesantren, apapun lah bentuknya ya, bangun apa, galikan sumur dan lain sebagainya. Tapi hati mereka ini selalu khawatir. Khawatir apa ini? Nah, Aisyah awalnya memahami ayat ini enggak seperti itu, walladzina yu'tuna ma atau itu kalau terjemahannya ya, dan mereka orang-orang yang beramal tapi ketakutan. Apa maksudnya beramal tapi ketakutan? Ya Rasulullah, apakah mereka ini yang hobinya zina, nyuri, minum khamr ya? Itu yang takut, yang dimaksud dengan beramal tapi ketakutan, cemas terus. Ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznuna wa yasriqun. Mereka lah. Apakah mereka yang maksudnya yang suka zina, suka mencuri itu?
Qala la ya ibnatas Siddiq, bukan gitu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Justru mereka yang dimaksud ini adalah yang rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, dan selalu khawatir kalau puasanya, sholatnya, sedekahnya tidak diterima. Khawatir harus ada. Jadi kekhawatiran dibarengi dengan husnudzon, harapan. Jangan harapan tok tidak pernah ada khawatir, salah. Terlalu khawatir tidak ada harapan juga salah. Karena dua hal ini kalau ada semua, ini yang akan jadi bahan bakar kita untuk terus beramal. Tapi kalau cuma ada salah satunya, berhenti nanti amalnya. Benar. Adanya cuma harapan tok, tidak pernah takut amalnya ditolak. Nanti kalau sudah banyak, sebulan di Mekah, wah sudah cukup rekening saya ini. Satu hari aja bisa menggantikan berapa puluh tahun coba. Kita sholat satu hari 5 kali. Iya toh? Setahun 5 kali berapa? 300. Kalau yang Hijriah 355 hari. Nah, enggak sampai 2000 toh. Ya itu satu kali saja 100.000 loh. Udah berapa tahun itu? 50 tahun sekali sholat. Nah ini bahaya, ini orang tidak punya rasa takut, terlalu berharap. Padahal amalan itu dia bisa batal semua hanya karena satu dosa. Kalau tidak takut, gimana dia akan rajin beramal kalau nggak takut? Sebaliknya kalau dia ini takutnya luar biasa, tidak ada harapan diampuni dosanya, berhenti. Ngapain saya beramal? Dosa saya sudah terlalu besar, tidak akan diampuni sama Allah. Berhenti juga dia. Nah jadi harus ada dua perasaan, ada rasa takut tidak diterima, tapi tetap ada harapan. Makanya dijaga terus amalnya, diperbaiki, dipertahankan. Ya. Jadi itu mungkin kesimpulan kajian kita, Bapak Ibu. Pertama, niat baik saja cukup apa tidak? Tidak cukup. Harus dibarengi dengan ittiba, ya. Ittiba khususnya dalam hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah, ya, yang memang kita diatur tata caranya harus begini, ya sudah ikuti saja tata cara itu. Jangan dikreasikan macam-macam, jangan dimodifikasi. Ya. Bacaan zikir misalnya, boleh enggak saya membaca zikir lebih dari 33 kali selepas sholat? Tidak boleh. Kalau tidak ada aturannya tidak boleh. Yang ada aturannya tidak apa-apa. Misalnya tasbih 33, takmid 33, takbirnya 34. Itu ada aturannya. Ada opsi. Boleh 33 sunnah, ya. Nanti ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100. Atau itunya diganti dengan takbir yang ke-34. Nah itu salah satu opsi. Memang ada hadisnya yang begini, ada hadisnya yang begitu. Enggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan didobel semua. Enggak, saya pengen dapat pahala 2 kali lipat. 66, 66, 66. Bid'ah. Iya. Dikurangi juga enggak boleh. Sudah itu paten segitu-segitu. Ada zikir-zikir yang sifatnya mutlak, enggak dibatasi. Seperti dalam firman Allah, Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyaklah mengingat Allah, bertasbihlah di pagi dan petang. Ini kan tidak dibatasi. Silahkan mau takbir berapa, tidak usah hitung-hitung aja. Pokoknya sempat takbir, takmid, tahlil, tasbih, ya, sholawat. Nah itu zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Yang mutlak biarkan mutlak, yang muqayyad itu artinya apa ya? Sudah diatur, dibatasi, ya sudah ikuti saja batasan-batasan itu. Jangan dirubah-rubah. Kemudian jangan pernah merasa ibadah kita ini sudah cukup. Ya,
Jangan pernah, karena itu bahaya, itu akan menghentikan keistiqomahan kita. Tapi juga jangan takut yang berlebihan terhadap dosa-dosa masa lalu sehingga merasa putus asa dari ampunan Allah, itu juga bahaya. Harus ada dua, harus ada khauf, kekhawatiran, dan ada harapan, roja atas rahmatnya Allah. Kemudian juga jangan pilih-pilih dalam menerima ajaran Islam. Kalau menerima harus total, semuanya diterima. Kalau melaksanakan sesuaikan dengan kemampuan, maksimalkan. Selama mampu harus kerjakan. Apalagi yang wajib harus, sunnah perbanyak. Yang haram jauhi semaksimal mungkin. Ya, yang makruh sebaiknya juga dijauhi. Yang mubah ya silahkan. Ya, silahkan mubah. Kalau terjerumus dalam dosa karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, harus merasa berdosa, segera taubat. Nah, itu namanya orang istiqomah itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui konsep ibadah yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kita juga sudah tahu ciri-ciri orang yang curang, ya, yang suka pamer. Kalau ibadahnya pamer, sedikit ingatnya sama Allah, males-malesan, ya, kita hindari itu semua supaya ibadah kita ini benar-benar ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin.